Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Cinta Tambah Channel sesi 11. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Telah hadir bersama-sama kita narasumber kita yang tidak asing lagi. Apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah, alamin. Selalu sehat Bu Ani. Semoga Bu Ani juga selalu sehat ya. Amin. Silakan kalau tidak menyapa pemirsa Pak. Oh ya, Bu Ani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, seluruh hamba Allah. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Rudi, kita tanpa terasa sudah sampai di sesi 11 ya Pak ya? Ya, saat ini. Ya, alhamdulillah Bu Ani. Saya kira pada malam hari ini mau berbagi pemahaman apa ini Pak? Oh ya, ya. Seperti yang sesi sebelumnya saya sudah sampaikan, kita kemarin bahas mengenai petikan dari surat Al-Fatihah. Iya karena budu ayah nastain, hanya kepada mulah hamba mengabdi, dan hanya kepada mulah hamba memohon pertolongan. Nah, kemarin kita bahaskan mengenai permohonan Pertolongan. doa kepada sesama. Iya. Nah, yang kita bahas kemarin baru permohonan doa, permohonan ke sesama pemirsa. Jadi doa sendiri yang belum kita bahas ya Bu Ani. Jadi insya Allah sesi ini kita akan bincangkan mengenai doa pemirsa. Itu Bu Ani. Oh iya. Ya, jadi doa itu adalah ucapan atau ungkapan permohonan dari seorang hamba yang dipanjatkan kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi isinya adalah permohonan-permohonan. Nah, kalau saya boleh tanya ke Bu Ani, biasanya itu Bu Ani kalau berdoa atau hamba-hamba yang lain yang Bu Ani tahu, itu kira-kira biasanya apa yang dipanjatkan Bu Ani? Yang umum ya Pak. Yang umum. Biasanya, ya. Mohon panjang umur. Ya. Mohon rezeki yang barokah. Ya. Mohon dilancarkan usahanya. Ya. Dimudahkan urusannya. Iya, betul. Ya, di antaranya itu ya Bu Ani ya. Ya, itu pemirsa. Jadi kebanyakan yang hamba-hamba Allah lakukan dalam menyampaikan permohonannya kepada Sang Muridnya, seperti itu contohnya pemirsa. Jadi, nah sekarang saya pernah sampaikan di sesi berapa itu bahwa Allah menjamin kehidupan umatnya Bu Ani. Yaitu dalam artian Allah menjamin apa yang umatnya, hamba-hambanya butuhkan di dunia ini. Jadi kalau sudah Allah menjamin pemirsa apa yang kita butuhkan, berarti kita bisa ambil kesimpulan permohonan yang hamba-hamba ini panjatkan itu kemungkinan keinginan Bu Ani. Iya, memang keinginan Pak. Keinginan ya. Iya. Karena kita bukan tidak mungkin, tapi jarang kita memanjatkan doa atau permohonan berupa apa yang kita butuhkan. Kita bisa ambil ilustrasi lagi pemirsa. Kita contohkan lagi Bu Ani pemirsa seperti biasanya. Jadi
eh, kita gambarkan Bu Ani memiliki 2 anak seperti yang sesi sebelumnya. Ada kakaknya, ada adiknya. Nah, anak-anak ini kedua-duanya ya, menurut Bu Ani, pernah nggak mereka meminta ke ibunya bahwa Bu, saya besok harus makan loh? Enggak kan Bu? Enggak. Bu, akhir bulan mesti bayar SPP loh Bu. Enggak kan? Mengingatkan mungkin ya, tapi nggak meminta, karena itu kan satu kewajiban ya. Dan ini pengertiannya setiap hari. Jadi misalnya kayak tadi, Bu besok saya perlu makan loh Bu. Hari sebelumnya mengingatkan ke ibunya, kan nggak mungkin ya? Iya, nggak mungkin. Bu akhir bulan bayar SPP loh. Besoknya lagi, Bu akhir bulan bayar uang sekolah loh gitu. Kan tidak. Sudah rutinitas ya. Ya. Bu, apalagi saya besok sekolah harus ada uang saku loh gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya kebutuhan itu seorang ibu pasti sudah tahu. Yeah. Demikian juga di kehidupan kita pemirsa. Apapun yang kita butuhkan, Allah Maha tahu dan Allah sudah jamin. Kalau kita misalnya minta seperti itu, kayak contohnya tadi anak Ibu Ani minta seperti itu, perasaan Bu Ani kan, saya tahu apa yang kalian butuhkan. Kalian nggak usah ngomong, saya akan pasti penuhi. Saya seorang ibu pasti akan memenuhi kebutuhan kalian, gitu kan? Ya itu gambaran seperti itu juga terjadi di kehidupan kita pemirsa. Jadi Allah Maha tahu dan kita tidak mungkin meminta kebutuhan kita. Jadi kalau kita minta seolah-olah Allah nggak tahu yang kita butuhkan, padahal Allah Maha tahu kebutuhan seluruh hamba-hambanya, gitu kan? Jadi kesimpulannya, kebanyakan hamba Allah ini memanjatkan permohonannya kepada sang kholiknya itu berupa keinginan, Mbak ini. Yeah. Nah, seperti di sesi lalu juga saya sudah pernah sampaikan bahwa yang terjadi di dunia ini adalah rencana Allah, bukan rencana hamba-hambanya. Dan yang terjadi juga bukan keinginan hamba-hambanya, melainkan keinginan Allah, kehendaknya. Jadi kalau kita memanjatkan permohonan berupa keinginan, apa pasti dikabulkan sama Allah? Tidak, belum tentu. Belum tentu kan? Iya, karena kalau terjadi kita, itu kemungkinan pas keinginan kita sama dengan yang dikehendaki Allah. Tapi itu kemungkinannya kecil pemirsa, karena keinginan manusia itu kadang-kadang kan sumbernya dari nafsunya, keinginannya banyak hal, banyak macam keinginannya. Jadi keinginan-keinginan hamba ini yang dimohonkan kemungkinan besarnya tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah. Jadi makin banyak keinginan kita sebagai hamba, kemungkinan makin banyak juga kekecewaan yang akan kita rasakan karena tidak terjadi. Gitu banyak. Nah, kita bisa ilustrasikan di kedua anak Bu Ani ini. Ada kakaknya, ada adiknya. Si kakaknya ini sering sekali mengajukan permintaan kepada ibunya yang berdasarkan keinginan-keinginan Bu Ani. Misalnya, Bu, saya pengen beli mainan ini, pengen beli makanan ini misalnya. Atau Bu, besok saya mau pergi naik taksi misalnya, sekolahnya yang biasanya misalnya naik ojek misalnya, saya pengen naik taksi, banyak permintaan seperti itu. Atau menginginkan beli ini, beli baju, atau apapun lah gitu. Nah, tidak semuanya Bu Ani akan kabulkan, ya kan?
saat keinginan-keinginan ini tidak disetujui, Bu Ani tidak mengkabulkan, otomatis perasaan si kakak ini kecewa. Ah ibu, kenapa nggak dibeliin gini, kenapa nggak dikasih ini, saya pengen ini nggak diturutin gitu. Rasa-rasa seperti ini kan tidak nyaman, Bu. Iya, betul. Karena apa? Ketidaknyamanan yang dia buat sendiri, karena keinginannya itu terlalu banyak. Gitu. Nah, sebaliknya si adik, anak Bu Ani yang kedua, si adiknya ini, dia tidak pernah menyampaikan keinginan apapun ke ibunya. Jadi dia selalu menerima apa saja yang ibunya berikan, Bu Ani berikan. Yang Ibu Ani berikan itu pasti memenuhi kebutuhannya. Karena dia tidak memiliki keinginan apapun yang disampaikan ke Bu Ani. Sehingga Bu Ani melihat kedua anak ini beda atau beda. Ya, Kok yang si kecil ini adiknya nggak pernah minta apapun. Suatu saat Bu Ani bahkan sampai menawarkan, nak, kok kamu nggak seperti kakakmu? Kamu nggak pernah minta apapun, kamu nggak punya pengen apa-apa, nggak punya keinginan apa-apa gitu. Si adik ini menjawab, Bu, saya sudah cukup senang dengan cinta dan sayang dari ibu yang diberikan kepada saya. Ibu sudah memenuhi apa yang saya butuhkan. Saya tidak ingin memberati ibu dengan keinginan-keinginan saya. Gimana perasaan Bu Ani kalau si adik ini ngomongnya seperti itu? Cenderung kita lebih respect ya dengan yang apa, mereka mengetahui kalau kita sebenarnya sudah tahu apa kebutuhannya tanpa dia meminta, dan tidak banyak keinginan karena dia sudah merasa apa ya, ibunya itu sudah berjasa untuk kehidupannya, jadi udah nggak menuntut lebih gitu. Nah, kita pasti lebih apa ya, lebih respect sama yang adiknya ini. Ya, jadi dia menerima apapun yang ibunya berikan. Dia tidak pernah memilih meminta apapun. Bu Ani tanyakan ke dia, terus apa nak kira-kira yang ingin kau sampaikan saja ke ibumu ini? Kemudian si anak ini hanya menyampaikan, Bu, saya hanya berterima kasih kepada ibu karena ibu sudah merawat saya, membimbing saya, membesarkan saya, mencukupi apa yang saya butuhkan, menyayangi saya, mencintai saya. Dan saya hanya mohon bimbingan dari ibu. Bila saya ada salah, mohon diberitahu ya Bu. Mohon bimbingan dari ibu. Selanjutnya, mohon maaf ya Bu, kalau hari demi hari saya ada perbuatan yang di mata ibu adalah tidak benar. Saya mohon maaf. Betapa indahnya Bu Ani. Ya, Betapa indahnya. damai. Apa rasanya Bu Ani kalau si anak itu ngomong seperti itu? Wah, Luar biasa. Iya, luar biasa. Luar biasa. Dan pasti Bu Ani akan, kalau menuruti keinginan Bu Ani, pasti akan memberikan lebih. Iya. Karena dia tidak pernah minta. Seperti itu pemirsa. Perbedaan kalau di kehidupan kita ini perbedaan dua hamba di mata Allah, Bu Ani. Jadi Allah juga melihatnya akan beda. Dari si kakak tadi ini, mungkin dia penuh kekecewaan yang akibatnya dia muncul kemarahan, kebencian ke ibunya karena keinginan-keinginan dia. Ada beberapa atau mungkin lebih banyak keinginan dia yang tidak Bu Ani kabulkan. Itu berdampak pada si kakak ini. Sebaliknya, adiknya
ada dampak apa Bu Ani? Nggak ada. Iya. Kecewa? Nggak ada. Iya, karena memang tidak dia inginkan. Ya, seperti itu. Jadi itu hanya sekilas gambaran pemirsa. Jadi untuk membedakan dua sudut pandang yang dari si Bu Ani. Kalau di kehidupan nyata ya sudut pandang dari Allah melihat hamba-hambanya, perbedaannya di situ pemirsa. Jadi ada hamba yang banyak keinginannya, di sisi lain hamba ini tidak pernah menginginkan apa-apa karena dia berserah diri, dia yakin bahwa Allah Maha tahu segalanya yang dia butuhkan, yang dia perlukan. Dia tidak pernah meminta apapun. Nah, hamba seperti itu, yang contohnya tadi si adik ini, kalau menurut Bu Ani, tadi sudah digambarkan ya, permintaan dia apa. Nah, kalau di kehidupan nyata, kira-kira permintaan hamba yang seperti ilustrasi adik tadi ini, kira-kira apa yang dia panjatkan saat dia berdoa kepada Allah? Arudi nanya ke saya. Ya, kira-kira apa Bu Ani? Tes. Tes lagi pemirsa. Bu Ani setiap saya tanya pasti ujian ini, dites ini gitu pemirsa. Jadi kalau melihat situasi dua anak tersebut, kalau yang kedua itu pasti dia pertama yang dibandingkan dia mohon ampun atas kesalahan yang telah dibuat. Yang artinya ya, seperti yang tadi kan, kalau ya, saya salah ya, tegur, ya, artinya dia pasti dia mohon ampunan atas kesalahannya itu ya, yang dia panjatkan. ya. Yang kedua, ya ini mohon petunjuknya apa ya, supaya dia selalu berjalan yang benar gitu. Mungkin ya. Betul loh pemirsa. Betul ya. Iya, usianya dapat 100 pemirsa. Ya jadi seperti itu pemirsa. Kita akan berbagi dalam arti mengenai, terutama mengenai doa ini ya, seperti apa sih selayaknya sebagai hamba memanjatkan doa kepada Sang Penciptanya itu. Saat kita sudah memahami Allah Maha tahu kebutuhan umatnya, dan Allah sudah jamin kebutuhan umatnya, dan keinginan-keinginan apa yang di mata Allah adalah suatu keindahan. Jadi pemirsa, doa dari seorang hamba yang layak dipanjatkan kepada Sang Penciptanya, yang tidak mengandung kepentingan pribadi. Bu Ani, pribadi itu biasanya berkisar duniawi pemirsa, yaitu kita bisa mengacu pada kalimat salam Bu Ani pemirsa, yang sering kita sebutkan mungkin setiap hari, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk orang yang kita tuju. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Nah, dari kalimat salam itu pemirsa, itu ada 3 poin Bu Ani. Yang pertama keselamatan, yang kedua rahmat, yang ketiga berkah. Nah, tiga poin ini Bu Ani dasar yang akan kita mohonkan kepada Allah. Sebelum kita uraikan pemahaman mengenai 3 kata ini, alangkah baiknya doa kita tambahkan permohonan hidayah, petunjuknya
bimbingannya. Setelah itu tentunya kita mohon ampunannya atas semua perbuatan kita, kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan, dan sifat-sifat buruk kita, itu kita mohonkan ampun, Pak. Setelah mohon ampun, mohon limpahan kekuatan dan kemampuan dari Allah agar kita bisa mengendalikan diri, tidak mengulang lagi perbuatan-perbuatan salah yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan kita juga mohon limpahan kekuatan dari Allah juga agar kita berniat untuk memperbaiki diri, yaitu memperbaiki perilaku kita, sifat-sifat kita, sikap-sikap kita, perbuatan kita, dan akhlak kita, Pak. Yang terakhir, kita mohonkan juga, bukan mohonkan pemirsa, kita ungkapkan rasa bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan terima kasih atas semua limpahan nikmat apapun selama kita hidup yang kita terima dari Allah. Itu Bu Ani. Nah, itu semua yang harus kita panjatkan dalam doa kita kepada Allah. Kembali lagi ketiga tadi Bu Ani, kita akan coba sampaikan ke pemirsa juga. 3 poin tadi apa Bu Ani? Keselamatan, rahmat, dan berkah. Keselamatan itu adalah yang artinya selamat dunia dan akhirat, Bu Ani, pemirsa. Sampai kelak nanti kita semua akan kembali di sisi Allah, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keselamatan, Bu Ani. Nah, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan itu, apa yang harus kita lakukan, Bu Ani? Yaitu tunduk kepada Allah, patuh terhadap semua perintah-perintah Allah. Kita lakukan semua perintah Allah dan kita jauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Kita pelajari, kita kaji surat cintanya. Ingat Bu Ani, surat cinta ya Allah, Al-Quran bagi kaum muslim ya, kitab suci. Kita pelajarin sampai kita memahami hakikatnya dan kita implementasikan dalam hidup kita, pemirsa. Itu langkah-langkah untuk menuju keselamatan. Yang kedua, rahmat ya Bu Ani. Nah, rahmat akan tercurahkan saat kita sudah melakukan yang tadi Bu Ani, yang poin keselamatan itu. Iya. Jadi kita sudah implementasikan semua yang kita pelajari. Dengan kita sudah implementasikan itu, Allah akan melimpahkan rahmatnya. Nah, apa itu rahmat Allah, Bu Ani? Yaitu pencerahan buat hambanya, pemahaman rahasia kehidupan, keilmuan, dan
izinnya Allah agar kita bisa berbuat, melakukan apa yang telah Allah limpahkan berupa rahmat itu kepada sesama dan seluruh makhluk ciptaannya, yang efeknya bisa memberikan manfaat atas apa yang kita perbuat, yaitu kita bagikan pengetahuan itu, kita ajak sesama hamba untuk menuju ke jalan yang benar, Shirathul Mustaqim, yang pada akhirnya hamba-hamba itu bisa mendapatkan manfaat dan merasakan faedahnya setelah dia berjalan di Shirathul Mustaqim dengan mutmainah. Mutmainah itu jiwa yang tenang. Nah, setelah itu kita lakukan dan membawa manfaat ke seluruh makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, terutama sesama hamba, Allah pasti melihat banyak, dan Allah akan limpahkan berkahnya kepada hambanya itu yang melakukan semua itu. Itu Bani. Jadi 3 poin itu kita mohonkan agar kita bisa melakukan semua itu. Itu Bani. Jadi berkahnya berupa apa? Kembali lagi Bani, nikmat. Nikmat yang akan kita rasakan, yang tidak bisa kita sampaikan pemirsa, karena itu adalah rasa. Jadi berkah itu adalah kenikmatan yang terlimpahkan dari Allah, yang hamba itu sendiri yang bisa merasakan karena apa yang telah hamba itu berbuat untuk sesama dan seluruh makhluk Allah. Seperti itu pemirsa. Jadi itulah rangkaian poin-poin yang kita wajib panjatkan kepada Allah dalam kita berdoa memohon kepada Allah. Jadi bukan seperti contoh yang kemarin Bu Ani, si kakak itu, jadi dia hanya berdoanya mohon keinginan-keinginan aja. Seperti apa biasanya Bu Ani? Panjang umur, padahal umur sudah ditentukan ya pemirsa. Mohon rezeki juga sudah ditentukan sama Allah, semua masing-masing dari hambanya. Jadi tidak perlu dimohonkan lagi, kita sudah ada rezeki yang sudah ditakar dari Allah, yang kita pernah bicarakan di sesi sebelumnya Bu Ani ya. Ada yang mohon kemudahan. Nah ini kemudahan nih pemirsa. Mungkin boleh saya sampaikan bahwa janganlah kita memohon kemudahan kepada Allah tentang segala apapun yang kita sedang hadapi di dunia ini, tapi mohonkanlah kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengatasi apapun yang sedang kita hadapi. Jadi Allah Maha Tahu, memberi ujian ataupun teguran itu tidak akan melebihi kemampuan hambanya. Jadi kita harus optimis, pasti kita akan mampu mengatasinya dengan memohon limpahan kekuatan dan kemampuan itu pemirsa. Jadi bukan kemudahan yang dimohonkan. Kalau kita bisa gambarkan seperti ini Bu Ani, kita duduk di kelas 1 SMA menghadapi soal, tidak bisa mengerjakan, masa mohon kemudahan? Nah, kalau mohon kemudahan berarti soalnya diganti dengan soal ujian kelas 1 SD. Pasti bisa pemirsa. Tapi bagaimana anak kelas 1 SMA mengerjakan soal kelas 1 SD? Berarti dia turun kelas Bu Ani. Yang memang harusnya dia di level kelas 1 SMA, soal kelas 1 SMA lah yang itu harus dikerjakan, bukan soal kelas 1 SD. Gitu. Jadi
ya akan turun makomnya istilahnya Bu Ani. Jadi Allah melihatnya, mungkin Allah senyum ya pemirsa. Nah kamu kelas 1 SMA kok minta soal kelas 1 SD, nah, akan diam di 1 SD terus gitu kan pemirsa. Gitu Bu Ani. Jadi bukan kemudahan yang kita mohonkan, tapi mohon kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi apapun yang sedang dihadapi hamba itu gitu. Jadi kemudahan mungkin yang dimaksud lebih tepatnya yang kemampuan mungkin ya Pak ya. Sebetulnya kalau kembali lagi ya itu sebetulnya kan kesiapan hamba ya Bu Ani. Saat dia sudah di level itu, contohnya di 1 SMA itu, dia harusnya memang menghadapi persoalan ke 1 SMA Bu Ani. Mungkin dia kurang siap gitu. Ya itulah yang kenyataan kehidupan seperti itu pemirsa. Jadi setiap ujian memang ada gagalnya, tapi jangan pernah putus asa, hadapi terus, belajar lagi. Insya Allah suatu saat dengan soal yang sama dia bisa mengatasi. Dengan jangan lupa memohon kekuatan itu kan. Itulah doa-doa, rangkaian doa yang pantas atau wajar atau lebih baik kita mohonkan ke Allah, panjatkan ke Allah itu seperti itu pemirsa. Jadi bukan kepentingan pribadi yang cenderung itu duniawi. Seperti itu yang selayaknya kita panjatkan ke Allah Bu Ani. Seperti itu Bu Ani. Jadi sementara mungkin di sesi ini kita sudah sampaikan apa itu doa dan bagaimana kita berdoa yang dengan benar, yang insya Allah bisa ridho menerima permohonan kita, dan insya Allah ridho untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan. Dan Allah Maha tahu hamba-hamba yang berdoa dengan tulus ikhlas untuk berbuat baik dan berbuat benar untuk sesama. Intinya sih itu Bu Ani. Jadi tidak ada kepentingan pribadi yang kebanyakan cenderung ke duniawi. Demikian pemirsa. Bila ada pemirsa yang mungkin ingin pemahaman lebih atau ada beberapa yang kurang paham, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kita akan tanggapi dan kita akan sampaikan tanggapan itu di sesi-sesi berikutnya. Demikian Bu Ani, barangkali pemirsa ada yang tanya ya seperti itu ya Bu Ani, akan kita tanggapi di sesi-sesi berikutnya gitu aja ya. Iya. Ya demikian pemirsa, sementara kita tutup dulu sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktu yang pemirsa berikan, luangkan untuk menyimak acara obrolan malam ini. Mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman yang saya sampaikan mungkin bagi pemirsa, beberapa pemirsa yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi sesi berikutnya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi atas pemahaman yang luar biasa. Semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya ternyata berdoa itu cuma 3, hanya 3 ya Pak. Ya itu poin keselamatan. Ya. Rahmat dan berkah. Itu poin intinya Bu Ani, tapi tambahannya tadi ada sih Ya, sebetulnya. tambahannya. Ya. Tapi yang ada bersyukurnya, ada ungkapan terima kasihnya, ada mohon bimbingan segala macam. Berarti ya Bu Ani. Ya. Ada 10. Oh ya, Bu Ani catat ya. Iya, ada hidayah, petunjuk. Ya. Bimbingan. Betul. Ampunan, kekuatan. Ya, kekuatan. Memperbaiki perilaku kita. Ya. Rasa syukur dan yang terakhir rasa syukur. Ya, dengan ungkapan terima kasih. Ya. Seperti itu.
apabila pemirsa merasakan manfaat dari obrolan kita malam ini, semoga bisa dibagi kepada hamba-hamba yang lain supaya hamba yang lain bisa merasakan manfaatnya juga. Dan apabila pemirsa mendukung channel ini, mohon untuk subscribe, dan apabila menyukai tema yang kita bawakan untuk bisa memberikan like agar kami bisa lebih bersemangat lagi untuk sesi-sesi berikutnya untuk bisa memberikan tema-tema yang lebih baik lagi. Insya Allah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.